Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi program linier untuk kelas 11 semester 1. Nah, sebelum ke materinya, di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini adakah yang tahu apa perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan? Ya, kalau persamaan itu tandanya memakai sama dengan. Tetapi kalau pertidaksamaan dia memakai tanda lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, di sini Bu Guru memberikan bentuk-bentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV. Ada AX plus BY lebih besar dari C, ada AX plus BY lebih kecil dari C, ada AX plus BY lebih besar sama dengan C, dan ada AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Jadi, di depan X itu terdapat A, di depan Y itu terdapat B, dan C itu sendiri, alone atau jomblo bisa. Contoh, di sini ada 2X plus 3Y lebih besar dari 6. Dari contoh pertama, A-nya berapa? Ya, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 6. Contoh yang kedua, ada 4X min Y lebih kecil dari 9. A-nya berapa? Ya, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 1, dan C-nya sama dengan 9. Ya, sekarang sebelum kita lanjut ke contoh untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, di sini Bu Guru akan memberikan poin-poin penting terlebih dahulu saat kita ingin menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama itu, jika pertidaksamaan linier dua variabel memiliki tanda kesamaan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka garis pembatas atau gambar grafiknya itu utuh. Ya, gambarnya itu utuh, jadi lurus aja. Yang kedua, jika pertidaksamaan linier dua variabel memiliki tanda kesamaan lebih kecil atau lebih besar, maka garis pembatasnya atau gambar grafiknya itu putus-putus. Ya, ingat, kalau memiliki tanda sama dengan atau memiliki garis di bawah ini, garis pembatasnya itu utuh. Tetapi kalau tidak memiliki tanda sama dengan atau garis bawahnya, berarti garis pembatasnya itu putus-putus. Yang nomor 3, jika diuji benar, maka arsirannya mendekati 0. Yang keempat, jika diuji salah, maka arsirannya menjauhi 0. Nah, yang ketiga sama yang keempat nanti biar lebih mengerti nanti di contoh soal. Oke. Nah, sekarang ada langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP pertidaksamaan linier dua variabel. DP itu daerah penyelesaian ya, bukan Dewi Persik. Lanjut, nomor 1 itu yang pertama, buatlah sumbu koordinat kartesius. Yang kedua, ada tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, sketsakan grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Yang keempat, ada uji persamaan yang diketahui. Dan yang terakhir, arsirlah daerah penyelesaian atau DP-nya. Nah, biar lebih mengerti lagi, kita akan lanjut ke contoh soal pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, sekarang sebelum kita lanjut ke contoh untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, di sini Bu Guru akan memberikan poin-poin penting terlebih dahulu saat kita ingin menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama itu, jika pertidaksamaan linier dua variabel memiliki tanda kesamaan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka garis pembatas atau gambar grafiknya itu utuh. Ya, gambarnya itu utuh, jadi lurus aja. Yang kedua, jika pertidaksamaan linier dua variabel memiliki tanda kesamaan lebih kecil atau lebih besar, maka garis pembatasnya atau gambar grafiknya itu putus-putus. Ya, ingat, kalau memiliki tanda sama dengan atau memiliki garis di bawah ini, garis pembatasnya itu utuh.
Tetapi kalau tidak memiliki tanda sama dengan atau garis bawahnya, berarti garis pembatasnya itu putus-putus. Oke, yang nomor 3, jika diuji benar, maka arsirannya mendekati 0. Yang keempat, jika diuji salah, maka arsirannya menjauhi 0. Nah, yang ketiga sama yang keempat nanti biar lebih mengerti nanti di contoh soal. Oke. Nah, sekarang ada langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP pertidaksamaan linear dua variabel. DP itu daerah penyelesaian ya, bukan Dewi Persik. Lanjut, nomor 1 itu yang pertama, buatlah sumbu koordinat kartesius. Yang kedua, ada tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, sketsakan grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Yang keempat, ada uji persamaan yang diketahui. Dan yang terakhir, arsirlah daerah penyelesaian atau DP-nya. Nah, biar lebih mengerti lagi, kita akan lanjut ke contoh soal pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini Bu Guru ambil soal-soal yang sudah kalian kumpulkan kemarin contoh soalnya ya, 3. Bu Guru ambil salah satu. Yang pertama itu ada 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 12. Kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nomor 1 ini. Yang tadi langkah-langkahnya. Yang pertama itu buat sumbu koordinat kartesius. Berarti kita gambar dulu. Nah, yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini aja kita cari titik potongnya. Titik potong sumbu X. Kalau menentukan titik potong sumbu X, itu artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Tandanya kita ubah jadi sama dengan aja. Jadi di sini 3x plus 4y sama dengan 12. Karena titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti 3x plus 4 dikali 0 sama dengan 12. 4 kali 0 kan habis tuh. Jadi sisa 3x sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 per 3. Dan X-nya sama dengan 4. 4 ya? 4. Oke. Sudah titik potong sumbu X. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau tadi titik potong terhadap sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Kalau sekarang titik potong terhadap sumbu Y berarti ya X-nya sama dengan 0. Jadinya masih sama seperti tadi, 3x plus 4y sama dengan 12. Berarti X-nya 0, berarti 3 dikali 0 plus 4y sama dengan 12. 3 kali 0 kan 0, nggak usah ditulis lagi. Berarti 4y sama dengan 12, y-nya sama dengan 12 per 4. Berarti y-nya sama dengan 3. Jadi titik yang ini, titik x, y-nya berapa? X-nya kan 4, y-nya 0. Kalau yang ini, x-nya 0, y-nya 3. Nah, sudah dapat nih titik potongnya. Lanjut kita yang ketiga, sketsakan grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Yang pertama kita tulis dulu nih, titik potong yang pertama itu ada 4,0. X-nya 4. Kita misalkan di sini deh. Sini X-nya 4,0. Berarti di sini ya. Terus yang kedua itu titiknya 0,3. Berarti kita anggap di sini aja deh. Sketsakan grafiknya. Berarti kita sketsa aja.
disketsa kan? Yang keempat, uji persamaan yang diketahui. Oke. Nah, kalau uji persamaan kita pakainya soalnya. Nggak usah pakai yang sama dengan ya, pakai soalnya aja. Jadi 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 12. Nah, cara ngujinya, yang sebelah kiri kita ubah jadi 0. Yang sebelah kiri aja. 0 lebih kecil sama dengan 12. 0 lebih kecil sama dengan 12. Benar salah? Benar ya? Berarti ini nilainya benar. Berarti kalau benar, yang tadi poin-poin pentingnya Bu Guru bilang, kalau benar itu maka arsirannya mendekati 0. Lihat di sini, 0-nya kan di bawah. Berarti arsirnya kita ke bawah. Oke. Jadi daerah penyelesaiannya yang mana? Yang di sini. Oke, nomor 1 selesai. Lanjut ke nomor 2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini kita akan menentukan daerah penyelesaian dari 2x min 5y lebih besar dari 20. Oke. Oh ya, yang tadi Bu Guru ada kelupaan yang nomor 1 tadi. Tanda kesamaan yang nomor 1 soalnya kan 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 12. Tanda kesamaannya itu kan lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya. Berarti gambar garis pembatasnya itu utuh. Ya, tadi kita nomor 1 benar utuh. Nah, sekarang yang nomor 2, contoh soal nomor 2, 2x min 5y lebih besar dari 20. Lihat tanda kesamaannya itu lebih besar, tidak pakai sama dengan. Berarti nanti gambarnya putus-putus. Ya. Oke, lanjut ke kita langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang pertama itu kita buat sumbu koordinat kartesius. Kedua, tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama itu titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Jadinya 2x min 5y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 0. 2x min 5 dikali 0 sama dengan 20. 5 kali 0 kan habis atau 0, nggak usah ditulis. Jadi 2x sama dengan 20, x sama dengan 20 per 2, x nya sama dengan 10. Jadi titik x, y nya berapa? X nya 10, y nya udah titik potong terhadap sumbu x. Sekarang titik potong atau tipot terhadap sumbu y. Jadi kalau terhadap sumbu y berarti x nya sama dengan 0. Langsung berarti 2x min 5y sama dengan 20. X nya sama dengan 0. 2 kali 0 min 5y sama dengan 20. 2 kali 0 itu habis. Sisa min 5y sama dengan 20. Jadi y sama dengan 20 per min 5. Y nya sama dengan min 4. Jadi titik x, y nya yaitu x nya 0, y nya min 4. Oke, kita dapat ya. Terus yang ketiga, sketsakan grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Kita gambar dulu titik potongnya nih. Titik potong yang pertama itu ada 10,0. Bisa di sini aja nih, 10. Yang kedua ada 0,min 4. Berarti di bawah ya. Nanti kalian gambar grafiknya itu usahain pakai penggaris ya biar rapi. Oke, lanjut uji persamaan yang diketahui. Sekarang kita uji persamaan. Persamaannya berarti ambil soalnya, nggak usah pakai yang sama dengan.
Jadi 2x min 5y lebih besar dari 20. Oh ya, di sini salah. Di sini seharusnya putus-putus ya. Sini Bu Guru perbaiki. Jadi putus-putus. Ya, putus-putus ya, karena tandanya tidak ada sama dengan. Maaf kelolosan. Oke, kita uji. Berarti sebelah kirinya itu 0 lebih besar dari 20. Benar atau salah? Salah ya, seharusnya 0 itu lebih kecil dari 20. Berarti ini salah. Nah, tadi di poin-poin penting, berarti kalau salah itu maka arsirannya menjauhi 0. Lihat di sini, 0-nya di mana? 0-nya di atas. Karena dia salah, maka arsirannya menjauhi 0. Berarti arsirnya ke bawah. Karena 0-nya di atas ya. Jadi arsirnya ke bawah. Oke, berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Yang di sini, di B-nya. Ini arsirannya sampai bawah sebenarnya. Oke, sudah. Contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Tentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian yang diarsir di bawah ini. Nah, kalau yang tadi diketahuinya itu kan persamaannya dulu, ditanyanya itu gambar grafiknya. Nah, kalau yang nomor 3 diketahuinya itu gambar grafiknya, ditanyanya pertidaksamaan linear dua variabelnya. Oke, gimana caranya? Nah, kalau diketahuinya gambar dulu, caranya itu kita kali silang aja. Kali silang. Oke, kita kali silang. Caranya, kita lihat nih. Titik yang di Y kita kalikan ke X. Titik Y kalikan ke X, titik X kalikan ke Y. Jadi dia silang, set gitu. Berarti di sini titik di Y kali dengan X dan titik di X kali dengan Y. Nanti oke, nanti deh. Berarti jadinya titik di Y kali dengan X, titik di X kali dengan Y. Jadi persamaannya gimana? Titik di Y itu berapa? 4 kan? Nggak usah pakai merahnya, berarti titik di Y 4 dikalikan dengan X, berarti 4X ditambah titik di X berapa? 6. Berarti 6 dikali dengan Y, berarti 6Y. Nah, di sini kan kita belum tahu tuh tanda kesamaannya berapa. Kita titik-titikin aja. Nah, untuk mencari C, kita kali nih A kali B. Berarti 4 kita kali dengan 6. Jadinya persamaannya itu 4X plus 6Y. Kita masih titik-titikin aja nih. 6 kali 4, 24. Nah, untuk mengetahui tanda ketidaksamaannya masih kita uji pakai cara kayak tadi. Sebelah kirinya 0. 0 titik-titik 24. Kita lihat nih gambarnya. Gambarnya itu kan menjauhi 0 ke atas kan. Kalau menjauhi 0 tadi apa? Kalau mendekati 0 itu benar, kalau menjauhi 0 berarti salah. Dia harus salah nih. Berarti kalau lebih kecil, 0 lebih kecil 24. Benar kan? Berarti nggak boleh benar, berarti kita harus salah. Berarti harusnya 0 lebih besar dari 24. Eits, belum selesai sampai sini. Kita lihat ini. Gambarnya itu utuh, nggak putus-putus. Berarti ada tanda sama dengan. Oke, jadi persamaannya 4X plus 6Y itu lebih besar sama dengan 24. Atau ini bisa dikecilin kan?
kita bagi semuanya dengan 2. Berarti 4 bagi 2, 2x plus 6 bagi 2, 3y lebih besar sama dengan 24 bagi 2 itu 12. Jadi persamaan dari gambar grafik di atas itu kita punya 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Sekian penjelasan dari Bu Guru untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.